Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabat Gio yang kami cintai karena Allah. Dimanapun kita berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang susah semoga diangkat kesusahannya oleh Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kita ditonton hati kita sampai ajal nanti dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari aliran-aliran sesat dan menyesatkan, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang kami cintai karena Allah, malam hari ini kita live bersama Bapak Kepala Desa, juga Bapak Keamanan beserta sahabat-sahabat santri-santri. Kita akan mencoba silaturahim di kediaman Syekh Usman secara baik-baik, secara mauidhah hasanah. Kenapa? Kita nggak mengajak warga, kita nggak mengajak korban, karena nanti akan menambahkan kericuhan yang tidak kita inginkan. Dan kita hanya bersama Kepala Desa juga Bapak Ansip. Di sini niat kita untuk silaturahim, memastikan apakah benar aduan-aduan dari masyarakat itu, aduan-aduan dari korban itu, karena malu ketika umat Islam melihat sosok figur seorang ustadz, seorang kiai yang mana melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mencoba silaturahim, mudah-mudahan itu semua hanya fitnah. Mungkin sebelum kita lanjut ke sana, mungkin disampaikan Bapak Kepala Desa, silakan. Ya, menampung inspirasi dari laporan dari warga. Laporan katanya Syekh Usman ini mengajarkan aliran sesat. Kita akan meng-cross check ke sana, gitu, kebenarannya, agar tidak menimbulkan fitnah nanti di sini. Karena saya juga mengharapkan desa saya ini aman, tentram, tidak ada masalah pun. Saya akan ke sana bersilaturahmi bersama Umi dan juga bersama Gus Idris, bersama Ya. Monggo Gus. Monggo kita langsung aja ke sana ya, karena sudah dekat. Sinya di sini. Bismillah. Bahwa sholat itu tidak perlu menghadap Kita ikut aja ya. Ikut aja ke situ. Kita pengajian rupanya. Mana-mana. Kita bisa merasakannya ya hati kita. Hati kita itu ada kiblat kita. Allah itu ada di mana-mana. Beratus-ratus tahun kita dibohongi bahwa kiblat ada di Mekah. Sebenarnya Allah itu ada di hati kita. Hati kita bisa merasakan. Sudah sampai segitu. Ada pertanyaan? Bagaimana nanti kalau ada yang menentang ajaran Syekh Usman? Kalau ada yang menentang, hukumnya wajib untuk diperangi. Jihad. Siap. Assalamualaikum ya Syekh Usman. Syekh Usman, mohon maaf kedatangan kami di sini untuk silaturahim. Ya Syekh, apakah benar yang Syekh Usman katakan tersebut tidak dikaji lagi, tidak diulangi kembali? Sudah saya bilang, saya adalah utusan Allah. Itu adalah wahyu dari Allah. Saya hanya ingin menyampaikan hal yang sebenar-benarnya. Sudah saya bilang dari kemarin. Mengenai Ka'bah kiblat, bisakah diulang kembali fatwa-fatwanya Syekh Usman? Karena Allah itu ada di mana-mana. Dan yang bisa merasakan itu hanya hati kita. Hati kita itu adalah kiblat kita. Setuju. Tidak perlu kita menghadap ke Mekah, menghadap Kulon, itu nggak perlu. Yang penting kiblat ada di sini. Ka'bah itu adalah simbol ya Syekh, ketetapan Allah yang hanya menjadi pemersatu umat, membedakan bahwa umat Rasulullah itu kiblatnya hanya satu, yaitu Ka'bah, Ka'baitullah. Itu hanya untuk jasad. Hadap jasad kita hanya untuk ke Ka'bah, kiblat di Ka'bah. Tapi rohani kita yang bisa merasakan di hati kita.
Saudara-saudara yang berada di sini, Ya. saudara-saudara, tahukah kalau ajaran seperti itu ajaran yang sangat sesat dan menyesatkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Betul sekali. Seluruh umat Islam itu Ka'bahnya hanya satu, itu memudahkan supaya kita sholat, terutama sholat berjamaah. Sebagai simbol pemersatu umat Islam, umatnya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Yang bisa merasakan itu hanya hati kita. Kita berhadapan dengan Allah hanya hati kita. Maka hati kita adalah kita. Gimana Pak Lurah? Saya mending hentikan aliran ini, saya. Udah nggak benar ini, Ini saya. sudah jelas. Iya. Aliranmu semuanya sesat. Astagfirullahaladzim. Ini juga, Karena aduh. menganggap kiblat itu ada di dalam hati. Kalian juga kok udah tahu ini sesat masih diikuti aja ya Allah. Karena mereka orang awam. Menyesatkan. Karena beliau sakti katanya. Apa yang diberikan beliau kepada sampean, saudaraku? Saya menyampaikan kebenaran. Kebenaran Saya apa, menyampaikan Syekh? kebenaran. Itu adalah wahyu dari Allah, langsung dari Allah. Saya adalah utusan Allah. Saya adalah orang suci. Monggo Pak Lurah, silahkan Pak Lurah, gimana enaknya Pak Lurah sebagai Roisul Qaryah, sebagai pemimpin di desa ini, kebijakannya Pak Lurah bagaimana? Saya sebagai pemuda di sini, saya ingin desa saya ini aman, tentram, tidak ada ajaran-ajaran yang sesat yang seperti Syekh Usman ajarkan kepada masyarakat di sini. Dari mana Anda tahu kalau itu sesat, Pak? Dari perkataan sampean. Udah jelas. Ini keyakinan kami. Ini keyakinan saya. Udah benar-benar. Saya tidak pernah meminta warga untuk datang kepada saya. Keyakinan Tapi Syekh, warga sendiri tapi yang tidak datang harus ke sana. disebarkan kepada umat. Kalau memang itu keyakinan Syekh. Mereka untuk datang ke saya. Betul. Datang ke saya. Saya nggak pernah memaksa. Sekarang kembali kepada mereka. Apakah mereka akan terus mengikuti aliran kamu? Kalian sudah dicuci otak kalian. Sadar. Kalian harus sadar. Udah tahu-tahu Susah ajaran juga ini. seperti itu. Ingat, katanya yang memerangi ajaran dia wajib jihad. Ini sudah sangat memancing kemarahan kita. Kalau beliau saja wajib jihad, maka kita jauh lebih harus kita perangi sesuatu yang musyrik. Ini keyakinan kita, Bu. Ini Keyakinanmu. keyakinan kita. Tapi ini udah meresahkan masyarakat. Gak ada yang meresahkan. Semua datang sendiri. Saya nggak ada memaksa untuk mereka datang ke saya. Ajaran Syekh Usman itu sesat. Saya nggak memaksa, Pak. Mereka yang datang ke saya, Pak. Karena mereka awal. Saya nggak pernah meminta mereka untuk datang ke saya. Harusnya kalau itu keyakinan Syekh Usman harusnya pendam sendiri, jangan disebar seperti ini. Saya nggak menyebarkan karena mereka meminta saya untuk jadi gurunya. Sadarlah kalian, itu udah benar-benar ajaran sesat masih diteruskan. Guru tidak benar, diikuti saja kalian ini. Nah, Kata siapa nggak benar? Sudah jelas-jelas. Ini keyakinan saya, Mas. Ini keyakinan saya, keyakinan kami. Dan mereka mungkin sudah mendapat hidayah. Jangan Datang ke menyalahgunakan syariat. Syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dirubah-rubah lagi, Syekh. Saya nggak pernah merubah. Sesat itu. Saya cuma meyakinkan bahwa kiblat itu ada di hati kita. Karena hanya hati kita yang bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Ini bisa bahaya. Kalau memang di hatimu ada, coba dari mana? Kamu dapat dari mana? Saya bisa merasakan. Merasakan bagi Yang dirimu bisa sendiri. merasakan hanya hati. Nggak ada yang lain. Setuju. Hanya hati yang bisa merasakan. Hanya hati. Maka dari itu, kiblat kita adalah di hati kita. Bagaimana dalilnya, Syekh? Saya ingin dengar, Syekh. kita sudah ngomong baik-baik ya. Lawan aja sih. Ini masalah akidah, Syekh. Syekh Usman itu masalah akidah. Jadi jangan mencuci otak Saya tidak pernah mencuci. ajaran-ajaran yang sesat kepada Saya masyarakat-masyarakat tidak pernah saya. mencuci. Mereka yang datang sendiri meminta saya untuk jadi guru mereka. Saya sampaikan sekali lagi bahwa kiblat itu hanya ada di hati kita. Saudara,
beliau benar apa yang dikatakan bahwa ajaran beliau sesat. Umat Islam Semuanya menghadap Ka'bah. menghadap Kiblatnya Ka'bah. di Ka'bah sebagai simbol. Astagfirullah. Kamu murid yang gak pernah diuntung. Kamu gak pernah menghargai gurunya. Neraka jangan kamu gak biarkan ini. Sudahlah. Sudah. Mending kalian pergi. Gus, gimana Gus? Kita pergi Mending aja. kalian pergi dari sini daripada banyak korban lagi. Benar kata dia. Kalian ajar sesat. Mohon kalian pergi sekarang. Mundur. Bagus. Bener Gus. Bapaknya masa kalian ikuti, ha? Gimana nih, Say? Apa baik terserang Gus? Mending kalian pergi. Usir mereka. Usir! Kita pulang. Gus, ini gimana Gus? Warga ini Gus. Ya, kita mundur dulu. Bener, kita mundur dulu. Lurah, Pak. Baiknya kita serang, Pak Lurah. Jangan dulu. Jangan, itu soalnya rumahnya dia. Bener, Itu rumahnya dia. Bagaimana Gus? Kita merusak properti nanti. Nggak boleh ya. Udah, kita sana dulu. Gimana Pak Lurah strateginya? Ya, baiknya kita mundur dulu Gus. Kita mundur dulu. Ya, kita susun dulu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Biar tanpa kekerasan gitu Gus, diselesaikan dengan secara baik-baik, ngomong dengan baik-baik gitu. Gimana Gus? Ini udah jelas ajaran sesat Pak Lurah gimana nih Pak Lurah? Iya. Memang kalau selama ini saya cuma mendengar gitu, tapi ini tadi saya melihat langsung. Iya kan. Apa yang saya lihat, saya dengar, memang ajaran beliau memang sesat. Tapi kita tidak bisa main langsung kekerasan, main gak bisa. Kita susun dulu apa yang harus kita rencanakan, benar Gus? Iya betul. Jadi menurut Gus itu gimana? Iya, saya ikut aja Pak Lurah. Nasihat dari Pak Lurah itu benar yang disampaikan karena ini beliau Raisul Qaryah sini ya, Sahibul wilayah sini, kita ikuti dulu supaya tidak ada gaduh aja dulu. Iya benar, nanti kita obati dulu ya. Hadis semakin tambah banyak korban nanti yang kita takutkan ya Pak Lurah ya. Benar Gus. Kita mundur dulu, kita tampung dulu masyarakat yang lainnya seperti apa nanti. Memang sangat meresahkan sih infonya Syekh Utsman ini. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan Pak Lurah pada pemirsa. Ya pemirsa, kita mundur dulu dari apa? Ini kita merencanakan dulu apa yang harus kita kerjakan nanti untuk mengenai masalah Syekh Utsman ini. Gimana Pak? Iya. Gimana? Iya. Mungkin ya kan saya takutnya gini kan. Tadi juga kan pengikutnya udah lumayan banyak. Takutnya ini ajaran ini semakin melebar gitu Pak Lurah. Bener itu. Karena ini masalah akidah. Bahaya nanti ini. Karena untuk generasi muda, generasi di kampung saya ini, di desa saya ini, kalau sampai ajarannya sesat, bahaya untuk kedepannya. Tapi ini memang serius, harus Gus Iya harus ya. harus ditindaklanjuti. Kenapa kita nggak langsung serang aja? Karena tadi banyak massa. Ya di situ tadi banyak pengikutnya, tadi kurang etis juga. Jadi ini pasti banyak yang komen kan live ini Pak Lurah. Pasti serang jangan. Kenapa? Karena melibatkan orang banyak. Kita isyarah dulu ya. Kita istikharah dulu, minta petunjuk sama Allah, isyarah dan bisyarah. Nanti apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan jalan titik temu, titik terang yang baik. Itu Pak Lurah ya. Ya, bener Gus. Nah, mungkin gitu aja dulu sahabat, kita coba minta isyarah dulu sama Allah. Mudah-mudahan dari kerumitan permasalahan ini mendapatkan solusi yang terbaik gitu aja.
Cukup sekian ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.